Sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung, dipersiapkan, silakan alat tulis barangkali nanti perlu diperlukan. Kemudian juga tugas, Ibu ingatkan ya, pertemuan kemarin tugasnya adalah membuat laporan dari praktikum yang dilaksanakan secara virtual lab pada portal Rumah Belajar. Ada yang masih terkendala dengan tugas yang dikumpulkannya? Atau yang harus dikerjakannya? Siap tidak, Ibu? Alhamdulillah ya. Sebentar, partisipan sampai saat ini baru berapa? Tuh, ke atas ini. Baru 16, sedangkan Ibu ngajar 4 kali 34, kalau 36 ya, berarti masih baru sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali yang masih bergabung, jadi nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Sambil menunggu, barangkali ada dari kalian yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan boleh. Pertama sebutkan dulu nama, kemudian dan kelasnya. Ada yang ingin disampaikan barangkali? Siap tidak, Ibu? Oh tidak. Ini siapa yang bicara tadi? Novanda, Bu. Oh iya, Novanda 10 IPS 5 ya. Iya, Ya, Ibu. coba. Ya. Yang lain, coba yang lain mana dari kelas lain? Perwakilan 10 IPS 4. Sebutkan nama dan kelasnya. Ibu ingin dengar suaranya. Ada? Halo? Apa? Ya, perwakilan dari kelas 10 IPS 1, IPS 1, IPS 4. Ya, Ibu, ini Regina dari 10 IPS 4. Oke, Ibu langsung absen dan Ibu akan sebenarnya memang kalau Zoom itu terkendala koneksi internet dan sebagainya, tapi tentu Ibu akan memberikan penghargaan dengan penilaian bagi Ananda yang bisa bergabung dan tentu saja dengan mengikuti aturan atau tata tertib selama kegiatan Zoom. Ya, tadi IPS 4 siapa namanya? Ulangi lagi. Regina, Ibu. Regina, ya oke. Regina Puspa Maharani ya. Oke, Ya, ada lagi? Ada lagi kelas 10 IPS 4? Sebutkan. Bani. Bani, boleh. Bani apa? Bani Satriani ya. Oke, siapa lagi yang udah Ya. gabung IPS 4? Alia Jatia. Siapa? Alia Alika, Bu. Alia Alika, oke. Udah Ibu checklist nih. Siapa lagi? Anggi Ayo. Rekyansa, Bu. Anggi Rekiansa. Oke. Nah, sebentar. Supaya ini partisipan udah baru sedikit ya, baru 18 orang. Jadi ya udah kalian aja yang menyebutkan nama. Ibu Rai Kalina Khairani, Bu. Dari Anggara, Bu. Sebentar. Nomor absen berapa? 27 kelas IPS 6, Bu. Nanti ya tuh IPS 4 dulu, Neng ya. Sok, Ibu Dari minta. Anggara IPS 4. Ya, sebentar. Andri Anggara IPS 4. Ya, IPS 4 masih ada lagi nggak yang udah gabung? Ya. Siapa? Ada Wendy, Bu. Wendy apa? Mana Wendy? Muhammad Wendy. Oke. Kalau Rifki Permana nyebutin nama Putra, Bu. lengkap dong ya. Ibu kan nggak tahu. Rifki. Muhammad pakai Muhammad nggak? Putra. Ya, Muhammad Putra. Muhammad Rifki Setiawan ada juga. IPS 4. Rifki Permana Putra kelas apa? Oke, Ibu cek lagi ya, sekali lagi ya. Kelas 10 IPS 4 yang udah gabung adalah Alia Alika, Andri Anggara, Anggi Rekiansah, Bani Satriani Nurdin, Muhammad Wendy Wiguna, dan Regina Puspa. Yang sudah bergabung kelas 10 IPS 4 yang belum tadi Ibu sebutkan namanya, silahkan sebutkan. Bu, Rifki Permana Putra, Bu.
Oke, ya udah Rifki Permana Putra. Ada lagi 10 IPS 4? Alia Zakia. Alia Zakia sudah gabung? Sip, ya. Kemudian siapa lagi? Ini di-record ya. Nanti jangan sampai Zoom meeting-nya ini Zoom-nya di-record sama Ibu. Jadi jangan sampai mengabsenin temennya saking karena solidaritasnya ya. Jadi silakan. Pertama, masuknya juga dengan nama lengkap dan kelas. Yang kedua, ketika Ibu absen, itu kalian dengan jujur menyebutkan nama lengkap kalian sendiri, bukan nama temennya itu ya. IPS 4 ada lagi? Udah nggak ada? Ibu anggap nggak ada nih ya. Sekarang ke IPS 5. Oke, siapa aja yang udah gabung di IPS 5? Novanda, Ibu. Arian, Bu. Sebentar. Kalau ada yang berbicara, satu orang, yang lainnya berarti keep dulu ya. Oke, biar ibunya nggak bingung. Biar enak, kalian udah tahu nomor urut absen kan ya? Jadi nomor urut Sudah. absennya sebutkan nomor urut absen, kemudian namanya, oke? Ya, silakan. Siapa? Nomor urut 19, Bu. Ya, nomor Novanda. 19 Novanda. Oke. Dari tadi Iya. Novanda udah gabung ya. Sip. Yang berikutnya nomor absen. urut 25, Bu. Oke, nomor urut 25 Rifki Aryan Nugraha. Siap, ya. Selanjutnya nomor urut berapa? Bu. Hah? Nomor 31. Nomor 31 siapa? Saiful Hakim Rohmansyah. Ya, oke. 3 orang. IPS 5 siapa lagi yang udah gabung? Absen Nomor 32. Absen 32 Yosenova. Ya, Bu. Oke. Absen 18, Bu. Absen 18 siapa? Neng Gistia. Nenggistia. Ya. Oke, udah. Selanjutnya? Absen 26, Bu. Ya, 26 Rizni ya. Ya. Oke, selanjutnya? Sudah? Berarti IPS 5 yang sudah gabung hanya baru 6 orang ya. Neng Gistia, Novanda, Rifki Aryan, Rizni, Saiful, dan Yosenova. Oke, yang nggak disebutkan tadi, tetap nanti akan Ibu absen kalau memang kalian bergabung di Zoom-nya ya, karena nanti udah ada di record. Selanjutnya sekarang Ibu ingin tahu kelas IPS 6. IPS 6 siapa yang sudah gabung? Sebutkan nomor urut absennya berapa, Neng? Saya, Bu, 27. Nomor 27 itu Ray Valin, betul? Iya, Ibu. Oke, siapa lagi? Saya nomor urut 12. Nomor 12, Genta. Genta ada? Betul nggak? Genta? Genta Aribuana. Oke, terus? Siapa lagi? Nomor urut berapa? Nomor 22 itu Natania. Betul? Ya, oke. Selanjutnya nomor? Nomor 25, Bu. Nomor 25 siapa? Rafa. Oke, betul. Ya, terus selanjutnya? Selanjutnya siapa? Nomor 5. Nomor 5, Anissa Nurinsani. Ya? Ya. Oke, sip. Iya, Anissa Bu. Nurinsani udah. Udah. Tuh. Udah Ibu absen. Ibu punya daftar nama ya buat kalian. Ini rekapan nilai ya. Jadi udah Ibu absen. Yuk, siapa lagi? IPS 6? Udah. Oke, jadi IPS 6 yang bergabung baru ada 5 orang. Anissa Nurinsani, Genta, Natania, Rafa, dan Revalin ya. Yang belum disebutkannya tetap nanti akan Ibu absen kalau memang kalian sudah bergabung. Terakhir kelas 10 IPS 7. Siapa aja? Saya, Yang Bu. sudah nomor absen berapa, Neng? 20. Nomor absen 20 itu Nadia Khairunisa, betul? Betul. Oke, sip. Ya, selanjutnya? Ya, Bu. Nah, Nomor? Nomor 29. Nomor 29. Nomor 29 Salma Agustina. Oke, ya. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Bu, saya, Bu. Nomor 2, Bu. Ya, satu orang. Nah, nomor 2 itu siapa? Ali Sabrina. Ya. Oke. Selanjutnya? Saya, Bu. 22, Bu. Nomornya berapa, Nek? Berapa? Jangan saya Bu. Nomornya berapa? 18, Nomor absennya? Bu. 18. 18 siapa? Muhammad Faris, Bu.
Aku Ibu. Oke, sip, betul. Muhammad Faris Rezan Surya Kusuma. Ya, Ya. betul nomor 1? Oke, sip. Terus nomor berapa lagi? Nomor absen berapa? Nomor absen 22. Sakina Rahmadani. Ya. Iya. Ya, jadi untuk kelas 10 IPS 7 ada Agistiani, ada Sabrina, Muhammad Faris, Nadia, Naila, Saya Bu nomor dan Salma. 28 Bu. Ya. Aku Ibu. Oh, nomor 28. Ruli nomor 28. Sip, ya. Terus nomor berapa lagi? 32. Bu. 32. Sera ya? Ya Ibu. 32. Ya, terus? Nomor 25. berapa lagi? Nomor 25. 26. Oh, 26. Riani. 26, Bu. Riani bukan? Ya. Ya, oke. Ya. Sip. Ya. Udah semua ya? Sekali lagi bagi yang belum disebutkan. Oh ya, satu lagi. Ayo, boleh. Satu lagi. Siapa, Neng? Nomor 23. Nomor 23 namanya Resti. Resti. Ya. Sip. Ya, udah sesuai nih. Kamu namanya udah sesuai. Ya. Untuk pertemuan kali ini nggak apa-apa, belum bisa semuanya bergabung di kelas Zoom-nya karena pasti butuh proses dan juga butuh koneksi yang stabil ya untuk mengikuti Zoom. Tapi mungkin teman-teman yang lain akan bergabung nanti ya. Nah, kalian kan pertemuan sebelumnya seperti yang udah Ibu sebutkan tadi, udah diberi tugas untuk melakukan percobaan virtual lab yang ada pada portal Rumah Belajar. Ya, tentu kalian yang sudah mengumpulkan, Ibu rekap di buku penilaiannya. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kalian hanya diminta nanti untuk membuat gambar lintasan dari gerak parabol. Ya, nah sebelumnya coba siapa yang bisa memberikan penjelasan mengenai apa sih itu gerak parabola? Ayo sebutkan nama dan kelas dari Wicata juga. Siapa yang akan menyebutkan pengertian atau apa yang sudah kalian tahu tentang apa itu gerak parabola? Ayo, silakan. Halo? Halo? Semua bisa dengar suara Ibu? Halo? Semuanya bisa dengar suara Ibu? Udah Bisa, dengar. Bu. Oke, sip. Berarti semuanya bisa dengar suara Ibu ya. Sebelum Ibu menjelaskan tentang gerak parabol, Ibu ingin, boleh di antara kalian sebutkan nama dan kelas, kemudian jelaskan ya, mau sedikit atau apapun yang kalian tahu, apa itu tentang gerak parabola. Ayo, silakan. Aku, Bu. Aku, Bu. Boleh. Oke, silakan. Rizky Aryan Nugraha. Boleh, Rifki PS5 ya. Iya. Gerak parabola merupakan parabola merupakan perpaduan antara gerak arah horizontal sumbu X dan gerak arah vertikal sumbu Y. Udah, Bu. Iya, sip, mantap. Boleh. Itu poinnya baru berapa ya? 2 lah, boleh. Ayo yang lain. Ibu kasih 2 kesempatan lagi. Biar nanti ini ada bintang nih. Nanti Rifki Ibu kasih bintang tambahan nilai ya. Nah, ayo, yang lainnya. Kelas lain juga boleh gabung, silakan. Apa yang kalian tahu atau jelaskan tentang gerak parabola? Ayo. Tadi yang perempuan siapa? Yang saya Bu. Ayo. Apa yang kalian bisa jelaskan tentang gerak parabol? Ya, tadi Rifki udah betul bahwa gerak parabol itu adalah gerak pada 2 arah ya, yaitu gerak pada arah sumbu horizontal atau sumbu X dengan sumbu vertikal. Tepatnya adalah perpaduan ya. Nah, boleh perpaduan gerak antara gerak horizontal dengan gerak vertikal. Ada lagi yang lain? Ayo dong. Mana ada lagi yang lain? Mau Ibu tunjuk? Enggak lah, nanti kalau yang ini. Kamar mandi.
kamar mandi. Siapa itu yang ke kamar mandi? Ayo, bisa Ibu lihat bisa kalian tunjukkan kameranya juga, di-on-kan kameranya biar Ibu bisa lihat wajah-wajah kalian. Ayo. Yang Ibu lihat nih kayaknya yang udah siap. Revalin, wih keren Revalin pakai seragam ya, sip mantap. Yuk, Revalin bisa menjelaskan tentang apa itu gerak parabola? Nih Revalin masuknya pakai kelas ya nanti ya untuk kedepannya. Jangan hanya nama saja. Yuk. Atau yang lain selain Revalin boleh? Renita, ya Renita dari PS45 lagi ya. Ya nggak apa-apa. Renita boleh? Apa Ren? Mana Renita suaranya? Hah? Oke, karena ini ya, karena waktunya terbatas, kita kan sampai jam 10 nih. Untuk kedepannya, kalian sebelum kegiatan pembelajaran, kalian coba baca-baca dulu supaya ketika Ibu bertanya, kalian bisa menjawab dan juga kalian dapat poin nilai. Ya, oke? Bisa dilaksanakan? Kedengar? Ya, Masih, bisa, Ibu. Masih. Ya, sih bisa dipahami ya. Jadi kalau ke depannya kalian baca-baca dulu supaya apa yang Ibu tanyakan itu bisa kalian jelaskan sehingga kalian bisa mendapatkan poin nilai. Ya. Baiklah, akan Ibu jelaskan tentang gerak parabol. Jadi gerak parabol itu adalah perpaduan gerak. Di bab sebelumnya kalian udah belajar gerak lurus ya, baik itu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, nah kalau gerak parabol itu adalah perpaduan dari gerak lurus beraturan ke arah sumbu mendatar, ya, ke arah sumbu x, ya. Jadi kalau kita bikin koordinat kartesius, di sini ada sumbu x, ada sumbu y, ya, perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu x, ya, dengan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y, ya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali gerak parabol itu ya. Nama lainnya bisa gerak peluru ya. Nah, contohnya adalah siapa di sini yang pemain bola? Bani ya, pemain bola ya. Nah, tentu ketika kalian pemain bola atau misalnya bermain bola itu menendang bola, di antaranya adalah menerapkan dari konsep gerak parabol ya. Seperti apa sih gerak parabol itu? Misalnya kita punya bola di sini. Kita punya bola. Bola itu ditendangnya tidak mendatar, tapi ditendangnya membentuk sudut tertentu terhadap arah mendatar atau terhadap arah horizontalnya. Jadi kalau ini ada bola, ditendang, tapi ditendangnya itu misalnya ke sini. Gaya dorongnya, gaya tendangannya ke sini, ya. Nah, jadi ini ada kecepatan awal, ya. Kelihatan jelas tulisan Ibu? Jelas, Ibu. Oke, sip. Nah, ada kecepatan awal menendang, kemudian dia membentuk sudut alfa terhadap arah mendatar. Ya, maka nanti lintasannya akan bagaimana? Lintasannya, sebentar. Lintasannya seperti ini. Ya, untuk lintasan di virtual lab-nya kalian sudah bisa lihat kan lintasan parabol misalnya yang ada pada virtual lab yang sudah kalian coba kerjakan ya, yang sudah kalian coba kerjakan. Nah, kita bisa melihat di titik-titik, terutama titik-titik istimewa pada gerak parabol ini ya. Pertama di titik awal tendangan misalnya bola tadi di titik A ya. Kemudian di titik B di sini misalnya si bolanya udah nyampe titik sini, titik B. Kemudian titik C ini adalah titik tertinggi yang bisa dicapai bola ya. Kemudian terakhir dia mendatar misalnya di sini adalah di titik B. Untuk di titik A awal penendangan
Sebentar supaya bisa kedengaran suara Ibu. Itu ada yang ini ya, di mute dulu suaranya, biar suara Ibu kedengaran jelas ya. Oke, kalau enggak nanti operator yang akan nge-mute-nya ya. Oke, untuk kecepatan awal finol, emang kelas IPS itu pelajaran fisikanya lintas minat ya, bukan peminatan. Tetapi sebenarnya diperlukan juga untuk kalian, karena ya contohnya ini ada aja gerak parabol, kalian dalam kehidupan sehari-hari kan bisa mengamati ya. Nah, jadi tetap semangat, walaupun siswa IPS tetap semangat untuk belajar fisikanya, karena banyak sekali penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi di sini ada kecepatan awal. Kecepatan awalnya kita proyeksikan ya. Kecepatan ini merupakan besaran vektor. Kita proyeksikan terhadap sumbu mendatarnya, sumbu X-nya dan sumbu vertikalnya, sumbu Y-nya ya. Maka dari sini cara proyeksi, tarik dari ujung vektor finol ini, tarik tegak lurus terhadap sumbu X, maka di sini ada ujungnya, maka ini dari sini sampai sini, ini adalah komponen vektor finol terhadap sumbu X, atau lambangnya adalah finol X. Nah, panjang vektor ini kita bisa gunakan rumus segitiga untuk hubungan panjang sisi dan sudut, maka kita peroleh finol X-nya itu adalah finol dikali cos alfa. Ya. Nah, dengan cara yang sama, kita proyeksikan finol ini terhadap sumbu Y. Tarik garis, tegak lurus, ujungnya di sini, maka panjang ini adalah finol Y, di mana besarnya adalah finol dikali sin alfa. Ya. Nah, kemudian misalnya dalam selang waktu tertentu, si bolanya ini udah nyampe titik B. Maka, karena ke sepanjang sumbu X ini dia bergerak lurus beraturan, maka kecepatannya di B, ya, kecepatannya di B ke arah sumbu mendatar itu besarnya tetap. Ya, kalau besarnya tetap berarti kalau kita gambarkan, berarti vektornya sama panjang. Ya, jadi VB-nya sama dengan V0B. Yaitu sebesar V0 cos alfa. Ya, tetapi ke arah sumbu Y-nya ini nggak sama, ya. Ke arah sumbu Y-nya bagaimana? Karena dia bergerak horizontal, ya, ke arah horizontal itu mengalami percepatan atau perlambatan gravitasi. Jadi ketika bergerak dari A menuju ke B mengalami perlambatan gravitasi karena di sini ada percepatan gravitasi arahnya ke bawah ya atau menuju ke pusat bumi, sementara dia geraknya ke atas. Ya, maka sepanjang gerak dari A menuju C menuju titik tertinggi, gerak parabol tadi mengalami perlambatan ya, sebesar perlambatan gravitasi bumi. Maka akibatnya apa? Kecepatan awal yang tadinya sebesar V0 ya di titik A, maka di titik B menjadi ya sebentar, ini yang tadi V0 ya. V0 itu yang ini maksudnya. Nah, ke arah sumbu Y, kecepatan di B-nya menjadi VB yang tentu tidak sama dengan VDA. Berapakah besarnya VB? Besarnya VB sesuai dengan rumus GLBB ya, yaitu V0 B min G kali T. VB V0 min G kali T ya. V0-nya bisa diuraikan menjadi V0 sin alfa. Ya, min G-nya percepatan gravitasi, T-nya adalah T waktu dari A ke B. Boleh Ibu tuliskan AB gitu. Ya. Nah, sehingga nanti vektornya sebenarnya vektornya ini gambarkan vektornya dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi vektornya itu ini vektor kecepatan V ke arah B. Ya. Nah, apa yang terjadi di titik tertinggi? Di titik tertinggi karena saat sebelum dia balik arah, nah di sini kecepatan ke arah sumbu ke arah sumbu Y-nya 0 sesaat ya di titik C. VC ke arah sumbu Y-nya itu 0. Tapi ke arah sumbu X-nya tetap ada. VCX-nya itu tetap ada. Ya, sebesar sama dengan V0X gitu. Ya. Nah, kemudian dari gerak dari C ke D, ini benda mengalami percepatan sampai dia jatuhlah di sini di titik C. Ya.
Nah, dia jatuh di titik D, jatuh di titik D di sini. Nah, misalnya bendanya jatuh di D. Nah, ada persamaan-persamaan yang bisa kita tentukan di titik-titik tertentu pada gerak parabol ini. Misalnya di titik C ini adalah titik tertinggi. Maka bagaimanakah cara menentukan H maksimum, ya, ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh benda yang bergerak parabol, ya. Nah, pertama kita tentukan dulu T. T itu adalah V0 sin alfa per G. Ini T untuk gerak dari A ke C, atau T untuk bergerak parabol mencapai titik tertinggi. Ya, berarti untuk gerak dari A sampai ke D, maka TAD itu adalah sama dengan 2 kali TAC. Ya, kalau diuraikan berarti tinggal 2 kali V0 sin alfa per G. Ya. Nah, sekarang bagaimana mencari rumus untuk mencari tinggi maksimum? Nah, untuk mencari tinggi maksimum, kalian bisa cari referensi ya. Mencari tinggi maksimum itu adalah rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ya. Ada juga yang disebut dengan jangkauan maksimum, yaitu jarak mendatar mulai dari posisi bola tadi ditendang sampai dia jatuh misalnya di D, maka ada jarak mendatarnya, ya. Boleh Ibu tulis misalnya R maksimumnya. Nah, maka R maksimum itu persamaannya adalah agak mirip nih dengan ketinggian maksimum, ya. Cuma karena dia udah jatuh, V0-nya nggak kuadrat, jadi V0 saja. Asalnya sin kuadrat alfa, jadi sin 2 alfa, karena udah jatuh nih di B. Jadi kuadratnya jadi turun ke bawah, ya, supaya gampang hafalin. Ya. Per 2-nya hilang, jadi tinggal G saja. Oke? Bisa kelihatan tulisan Ibu? Bisa, Bu. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, bisa, Ibu. Oh, bisa. Coba Ibu sekarang bertanya, ya. Bagaimana menentukan persamaan untuk mengetahui waktu yang diperlukan benda yang bergerak parabol dari awal gerak sampai dia jatuh di tanah, ya. Ayo sebutkan nama dan sebutkan persamaannya. Jelas pertanyaannya? Jelas pertanyaannya? Sekali lagi pertanyaannya adalah bagaimana persamaan atau apa persamaan yang bisa digunakan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan gerak parabol, mulai dari, misalnya gerak parabolnya adalah gerak bola yang ditendang, mulai dari bola itu ditendang sampai dia jatuh di permukaan tanah misalnya. Ayo, persamaannya apa? Yuk. Halo, halo. Hai, masih ada? Ada, Bu. Ayo dong nih, masih ada di sini nih tulisan Ibu kalau bisa terlihat. Ada yang bisa jawab? Itu agak sulit mungkin ya, tapi bolehlah. Ini nggak ada satupun yang mau jawab? Nggak ada satupun yang mau jawab? Mana nih siswa 10 IPS 4, 5, 6, 7? Partisipan berapa orang? 55. Alhamdulillah partisipannya udah lebih dari udah hampir 2 kelas ya, dari 4 kelas, nggak apa-apa. Ini Zoom perdana ya. Nggak apa-apa, ini baru 55 orang. Tapi coba dari 55 orang ini tadi kan menyimak apa yang Ibu sampaikan. Ayo, siapa yang mau dapat bintang lagi? Apa rumus atau persamaan yang digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk
misalnya bola nih, waktu yang diperlukan di bola mulai dari ditendang, jatuh Zakia, Zakia, Alia Zakia. Coba Ibu minta videonya diaktifkan biar Ibu bisa lihat wajah kalian. Ini ditutup ya, pada ditutup. Kenapa pada ditutup? Coba scan yang kedua, halaman yang kedua. Oh, ini pada ditutup. Oh ya, ya oke. Oke, Revalin. Revalin, tutup lagi Revalin. Boleh silakan kalian buka videonya biar Ibu lihat. Oke, ya. Ada Genta. Genta mana orangnya? Ih, kok menghilang? Ayo. Ayo Genta. Ibu bantu ya. Tadi kan ini sini udah Ibu tuliskan nih. Waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari A sampai C. C itu adalah titik tertinggi. Itu sebesar V0 sin alfa per G. Berarti berapakah waktu atau bagaimanakah rumus untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dari A sampai ke D? Ayo, Genta. Ayo, Genta. Revalin, boleh Revalin? Oh, malah dimatiin Revalin. Ayo, yang lainnya? Ada? Ada nggak? Nggak ada yang mau jawab. Oh, oke, pertanyaannya Ibu ganti lah yang lebih mudah mungkin, ya, lebih mudah. Kecepatan awal pada gerak parabol itu lambangnya apa? Sebutkan nama dan kelas dulu sebelum jawab. Oke, lambang dari kecepatan awal. Saya Ibu. Hey. Saya Ibu. Siapa? Saya Novanda Ibu. Novanda, boleh Novanda. Apa lambang dari kecepatan awal pada gerak parabol yang tadi dijelaskan? Alfa Ibu. Oke, Hah? Alfa. Bukan. Coba perbaiki Bu. Novanda. Ibu kasih kesempatan untuk Novanda dulu. Novanda dulu. Apa Novanda? Alfa itu sudut awal tendangan misalnya, atau awal sudut awal, atau disebut juga dengan sudut elevasi pada gerak parabol. Tapi kalau kecepatan awal mah bukan alfa ya, Novanda. Coba yang lain. Novanda, sebentar, Novanda bisa diperbaiki nggak untuk Novanda? Bisa Ibu, sebentar Ibu. Apa? Sok biar Ibu tulis di sini, Novanda. Apa Novanda? Kecepatan awal itu lambangnya apa, Novanda? Kecepatan awal. Lambangnya apa? Oke, karena waktu masih salah ya. Vektor kecepatan awal untuk gerak parabol. Tadi ada yang menyebutkan ya. V0x. Ya, kalau V0x yang ini adalah vektor kecepatan awal ke arah sumbu X. Ya, vektor kecepatan awal ke arah sumbu X itu V0x. Tapi kalau vektor kecepatan awalnya mah ini nih, yang pertama kali Ibu gambarkan, ini Ibu kasih lambang V0. Jadi V0 itu adalah vektor kecepatan awal untuk misalnya contohnya tadi bola yang ditendang membentuk sudut tertentu, sudutnya sudut alfa, dan sudut alfa ini disebut dengan sudut elevasi. Ya, oke? Ya. Pertanyaan berikutnya. Apa lambang untuk vektor kecepatan awal ke arah komponen vektor kecepatan awal ke arah sumbu Y? Ya. V0Y, Bu. Iqbal Kamaludin, Bu. Oke, betul. Apa Iqbal Kamaludin? Apa Iqbal Kamaludin jawabannya? Hah? V0Y.
Oke, sip. Iqbal Kamaludin. Tapi sebelum Iqbal, Iqbal teh kelas apa Iqbal teh? IPS 4, Bu. Bukan X atau 10. Ya, kelas 10. Ya, Iqbal, sip. Jadi Iqbal betul ya. Komponen vektor kecepatan awal ke arah sumbu Y itu lambangnya adalah V0Y. Betul ya. Tapi sebelum Iqbal tadi ada yang menjawab juga betul jawabannya V0Y. Siapa tadi ya? Aku, Ibu. Siapa? Novanda? Iya. Bohong. Oke. Naon bohong-bohong, jangan gitu ya. Novanda IPS 5 ya. Aha. Oke. Ini nih siswa-siswa yang dapat poin tambahan nilai bintang untuk pertemuan Zoom kali ini. Ini karena waktunya, lihat, kelihatan nggak ada jam? Enggak, Bu. Di atas Ibu ada. Aduh, susah juga ya. Di atas, sebentar. Nah, di atas ini ada jam supaya Ibu bisa kontrol waktu untuk belajar kita ya. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10, saatnya kita akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan harapan Ibu ke depannya kalaupun kita pakai Zoom meeting lagi, mudah-mudahan semua siswa bisa bergabung untuk mengikuti kegiatan Zoom meetingnya, untuk mengikuti kegiatan Zoom pembelajarannya ya. Kemudian pokoknya info-info update tentang kelas fisikanya silahkan kalian bisa cek di Google Classroom-nya ya. Nah, Ibu ingatkan lagi sekali lagi karena ini masih ada juga beberapa siswa yang masuknya belum sesuai dengan format yang udah Ibu minta ya. Sekali lagi ketika bergabung supaya nanti Ibu bisa absen, formatnya nama lengkap ya. Kemudian nama lengkap dan juga underscore kelasnya ya untuk bergabungnya seperti itu. Nah, untuk supaya ada yang bisa kalian, Ibu juga nulis kan tadi di sini ya. Nah, karena kalau misalnya pembelajaran itu supaya lebih efektif atau bisa daya serapnya bisa lebih maksimal itu, selain menyimak, mendengarkan, memperhatikan, melihat ya, juga ada yang ditulis. Jadi akan lebih daya tangkapnya itu lebih besar gitu kalau bisa ditulis ya. Sehingga kalaupun misalnya nanti ditulis itu kalau kalian misalnya lupa lagi bisa lihat buku catatan kalian ya. Nah, oleh karena itu untuk pertemuan kali ini ada tugas ya. Tugasnya adalah silakan kalian seperti Ibu nih ya, buat skema atau Bu menjelaskan saja ya. Buat bagan tentang lintasan gerak parabol, kemudian tentukan titik-titik tertentu yang menjadi titik istimewa anggaplah ya. Dan dari titik-titik itu kalian tuliskan rumus-rumusnya ya. Rumus-rumus yang digunakan. Misalnya di titik A ada kecepatan awal, ada vektor kecepatan awal ke arah sumbu X, rumusnya ini ya. Ada vektor kecepatan awal ke arah sumbu Y, rumusnya ini. Gitu ya. Kemudian di titik tertinggi ada titik C, ketinggian maksimumnya rumusnya ini dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Oke, Bu. siap. Waktunya Bu. akan Ibu edit. Nah, waktunya akan Ibu edit akan diperpanjang, tapi tetap hari ini ya. Berapa butuh waktu untuk menggambar ini dengan keterangannya? 1 jam cukup? 12 malam, Bu. Oh, 12 malam. Kamu begadang kalau sampai jam 12. Jangan sampai jam 12 malam. Ya, Bu, 12 siang. batasnya, Bu, sampai malam, Bu. Oh, gitu. Tapi kan Tapi pelajaran untuk jam 4 subuh, Bu. aduh, jangan subuh-subuh. Ya udah. sore. Nih gini. Boleh. Nanti dilanjutkan lagi belajarnya, tapi nanti Ibu akan setting ulang untuk pengumpulan tugasnya supaya kalian tugasnya bisa terkumpul dan bisa dikirim ya sehingga bisa dinilai dan dan kalian tahu nilainya. Sampai sejauh ini apakah ada kendala dalam mengumpulkan tugas? Karena beberapa siswa kadang-kadang japri WA ke Ibu, Bu, ini nggak bisa mengumpulkan tugasnya gitu. Nah, kalau Google Classroom itu dikirim kalau kalian mengirim gambar-gambar picture gitu kan memorinya besar ya, sehingga makanya Ibu minta kalian bisa nggak menyimpan file. Jadi caranya gini, kalian tulis dulu
misalnya tugas ini kalian tulis dulu di buku catatannya, ya. Setelah ditulis di buku catatan kan difoto. Setelah difoto si filenya itu kalian bisa simpan di Google Drive kalian, bukan Google Drive Ibu ya. Misalnya kalian punya Google Drive kan dengan akun apa, Google Drive kaliannya apa, simpan di situ. Nanti setelah itu hanya kirim linknya saja. Jadi kirim linknya itu tidak akan membebani memori untuk Google Classroom-nya kelas kita semua. Jadi Ibu untuk Google Classroom itu 4 kelas 10 ditambah 3 kelas 12. Jadi tidak cepat penuh si memorinya gitu. Memori Google Classroom-nya gitu. Bisa dipahami untuk pengiriman tugasnya? Insya Allah, Bu. Siap. Karena kalau kalian ada yang misalnya terkendala untuk bagaimana nih cara mengirimnya, nah kalian bisa tanya ke teman yang udah sukses gitu, ya sukses Ibu bisa mau mengirim. tanya, Bu. Boleh ya, silahkan. Siapa? Sebutkan nama Revalin, Bu. Revalin, boleh Revalin. Revalin T IPS berapa? 6. 6. Oh 6. Oke, ya Revalin IPS 6. Ada Jadi apa? kan saya teh pernah ngirim tugas ke classroom pakai cara yang Iya. kata Ibu tadi. Iya. Tapi sama ibunya di komen katanya nggak bisa dibuka. Jadi caranya ketika Revalin mau ngirim linknya, si linknya itu diatur dulu di pojok kanan atas itu ya. Ibu belum bisa nanti mungkin ke pertemuan ke depan atau bisa kalian tanya ke saudara atau siapa. Jadi si link yang dikirim itu linknya saja, tapi diatur dulu supaya si linknya itu bisa dibuka oleh siapapun yang mempunyai link tersebut gitu. Memang tidak sembarangan. Artinya kalau Revalin hanya mengirimkan linknya ke Ibu, berarti hanya Ibu yang bisa membukanya gitu. Ya, tidak Iya akan kan, saya tuh pernah nanya sama yang teman sekelas saya juga yang ngirimnya kayak gitu. Katanya mah dia juga siapa itu? nggak disetting. Ya ada Bu. Terus dia teh ngirimnya kayak gitu. Ada siapa? Ayo siapa? Bisa ngirimnya ke Ibu, Ya, udah boleh. dinilai, tapi yang saya nggak bisa. Oh gitu. Gini, ini udah pertemuan sebentar. Coba ada yang udah tahu belum? Ini pertemuan keberapa sejak kita belajar dari awal? Ada yang hitung nggak nih? Ini pertemuan pembelajaran keberapa? 11? 11. Iya gitu 11. Oh, kalian lihat di Google Classroom-nya. Sebenarnya yang betul adalah pertemuan ke-12 ya, karena kalau yang pertemuan pertamanya ini hanya menyimak video video tentang pengukuran saja ya. Jadi ini udah pertemuan ke-12 ya. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12 hari ini pun kalau nggak salah ya, kalau nggak kuis, misalnya kalau nggak mengerjakan kuisis dan sebagainya, selalu ada tugas dari Ibu ya, sehingga bisa kalian cek tugasnya apakah memang sudah betul-betul terkirim dan udah dinilai sama Ibu atau belum. Nah, bagi yang belum dinilai dan sebagainya, atau misalnya terkendala dalam pengirimannya, tidak harus maksudnya Ibu kasih keluangan nanti, jangan terlalu khawatir banget. Nanti kalau kaliannya kekhawatiran tingkat tinggi, kalian bisa stres dan kalian imunitasnya berkurang, jadi akan mempengaruhi ya. Intinya kalian tetap belajar, tapi belajar maksimal, tapi tetap jaga kesehatan ya. Ingat jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua kita semua terhindar dari penyebaran pandemi COVID-19 ya. Semuanya sehat-sehat kan? Amin. Amin ya. Alhamdulillah ya. Jadi belajar mah tetap belajar, tapi tetap belajar itu serius ya. Tapi kalau ada kendala jangan jadi stres ya. Tenang aja, kalaupun nanti Ibu misalnya memberikan tugas, numpuk di tiap pertemuan itu ada tugas, kalian numpuk juga nggak bisa ngirim dan sebagainya, nanti Ibu akan perpanjang untuk waktu pengirimannya. Oke? Oke, Bu. Siap, Ibu. Bisa dipahami? Siap, Bu. Bisa. Ya. Bisa, Ibu. Siap, Bu. Ya, sip. Ini udah lebih 10 menit jatah belajar Masuk kita. sekolah, Bu. Ya, Ibu juga udah kangen melihat kalian ya. Kita belum bertatap muka secara langsung ya, walaupun kalian mungkin pada saat daftar ulang sudah melihat Ibu ya.
karena Ibu ada di kepanitiaan daftar ulang. Tapi kalau secara langsung di kelas mah belum kan. Jadi makanya ini perkenalkan nih. Ini wajah Ibu, guru kalian. Nama Ibu udah jelas ya? Namanya udah tahu? Ibu Yati Rusmiat. Ya, sip. Udah. Mungkin ada yang baru pertama kali nih lihat wajah Ibu. Oh ya, ternyata ini guru fisikanya kalian gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa enjoy, menikmati, menyimak, dan ada nilai tambah buat kalian untuk baik itu untuk jangan hanya mengejar nilai saja gitu ya, tapi ada makna buat hidup kalian baik sekarang atau nanti yang akan datang ya. Nah, sepertinya karena keterbatasan waktu untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai sini. Ibu kasih kesempatan lagi. Adakah yang masih mau menyampaikan sesuatu? Satu orang lagi boleh? Bu, mau nanya, Bu. Boleh. Siapa ini namanya? Itu teh yang Nama. Iqbal, Bu. Oh, Iqbal lagi. Oke. Iqbal koneksinya bagus nih kayaknya ya. Aktif juga. Oke. Ya, sip. Apa yang mau kamu tanyakan? Yang awal teh itu teh tugas, Bu. Yang apa? Yang apa? Yang suruh ngejelasin, Bu. Ngejelasin yang mana? Ya. Pertemuan Final. kapan? Yang tadi, Bu. Oh, enggak usah. Jadi tugasnya hari ini, sekali lagi Ibu ulang ya, atau nanti mungkin akan Ibu tulis di Google Classroom-nya. Jadi tugasnya hari ini adalah kalian membuat skema atau gambar tentang gerak parabol seperti yang Ibu gambar seperti ini ya. Tentu kalian bisa lebih bagus, lebih variatif dari misalnya bisa menggunakan warna yang beraneka ragam supaya menarik dan supaya mudah diingat oleh kalian ya. Jadi silakan gambar skema dari lintasan gerak parabol. Kemudian setelah itu di titik-titik tertentu yang menjadi titik istimewa, silakan kalian tuliskan rumusnya yang bisa digunakan untuk menghitung. Misalnya di sini ada kecepatan awal, maka proyeksi kecepatan awal ke sumbu X itu rumusnya ini gitu. Ya? Paham, Iqbal? Paham, Bu. Ya, yang lainnya Bu. paham? Yang lainnya paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi dalam satu halaman juga di buku catatan kalian bisa, ya. Oke? Nah, nanti dikumpulkan linknya ya, dikumpulkan di seperti biasa di Google Classroom-nya. Ya. Oke, karena waktunya sudah lebih dari jam 10, Ibu akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang ada manfaatnya buat kalian, bisa menambah ilmu dan juga sampai sini ya. Sampai sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi